Halo, selamat sehat. Kali ini kita akan membahas tentang anyang-anyangan. Anyang-anyangan atau nyeri saat buang air kecil adalah salah satu keluhan yang sangat umum di kalangan wanita. Keluhan yang tidak boleh dianggap enteng karena mengabaikannya dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Dalam kedokteran, anyang-anyangan disebut juga dysuria. Diperkirakan sekitar 50% wanita mengalami ketidaknyamanan ini. Anyang-anyangan lebih banyak dialami oleh wanita, namun bukan berarti masalah tersebut tidak bisa terjadi pada pria juga. Perhatikan gejala anyang-anyangan. Ini umumnya disebabkan oleh masalah pada saluran kemih. Salah satu penyebab utama ketidaknyamanan anyang-anyangan adalah infeksi saluran kemih. Berikut beberapa gejala anyang-anyangan akibat infeksi saluran kemih. 1. Nyeri atau terbakar pada saat buang air kecil. 2. Buang air kecil lebih sering tetapi dengan volume yang sedikit. 3. Merasa buang air kecil tapi tidak tuntas. 4. Nyeri panggul. Kelima, urin yang berbau kuat, pekat, atau bernoda darah panas. Keenam, gampang capek. Selain itu, ada gejala lain yang menyertai anyang-anyangan tergantung pada bagaimana dari sistem kemih yang terinfeksi. Infeksi saluran kemih bagian atas seperti pyelonefritis ditandai dengan nyeri punggung bawah dan punggung, demam, mual, dan muntah. Infeksi saluran kemih bagian bawah seperti cystitis ditandai dengan nyeri di perut bagian bawah, urin berbau busuk, dan darah dalam urin. Anyang-anyangan adalah gejala yang umum, terutama pada wanita, tetapi perlu kehati-hatian karena dapat menyebabkan komplikasi seperti disfungsi ginjal, infeksi ginjal, dan sistitis. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko penyembuhan. Berikut adalah faktor yang dapat meningkatkan risiko Anda terkena anyang-anyangan. Yang pertama, wanita. Ini karena saluran kemih wanita atau utera lebih pendek daripada pria sehingga bakteri lebih mudah masuk ke kandung kemih. Kedua, penyakit menular termasuk penyakit menular seksual. Ketiga, iritasi vagina dan saluran kemih seperti melalui penggunaan spermisida, sabun atau pembersih kewanitaan. Keempat, berhentinya haid atau menopause. Kelima, anomali kongenital atau kongenital pada saluran kemih. Keenam, sistem kekebalan tubuh. Ketujuh, penggunaan jangka panjang dari kateter urin. Kedelapan, riwayat operasi saluran kemih. Pengobatan untuk anyang-anyangan harus disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Misalnya, jika anyang-anyangan disebabkan oleh infeksi saluran kemih, kondisi ini dapat diobati dengan antibiotik sesuai dengan resep dokter. Dokter mungkin juga meresepkan penghilang rasa sakit untuk menghilangkan rasa sakit selama atau setelah buang air kecil. Untuk mengobati gejala yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih yang parah atau infeksi ginjal, dokter Anda mungkin menyarankan Anda untuk dirawat di rumah sakit dan diberikan antibiotik intravena. Ada beberapa cara untuk mencegah anyang-anyangan ini terjadi. Yang pertama, minum banyak air untuk membasuh bakteri dan mempercepat buang air kecil. Kedua, bersihkan vagina dengan cara yang benar, dimulai dari arah vagina menuju anus. Lakukan ini setiap kali Anda buang air kecil atau buang air besar untuk mencegah penyebaran bakteri dari anus ke dalam vagina dan saluran kemih. Ketiga, gunakan kondom saat berhubungan dan hindari berganti pasangan. Keempat, biasakan buang air kecil segera setelah berhubungan seks, terutama
jika Anda berhubungan seks tanpa kondom. Kelima, hindari penggunaan produk yang dapat mengiritasi vagina dan saluran kemih, seperti sabun, bedak, dan produk pembersih kewanitaan. Anda dapat mengurangi resiko penyebab anyang-anyangan dengan metode di atas dan menjalani gaya hidup sehat. Terapi titik tekan anyang-anyangan. Jari kelingking ruas pertama, tekan 5-20 detik. Ulangi 1 atau 2 menit. Lakukan di kedua belah tangan. 1 titik lagi ada di leher jempol kaki. Ini jika diperlukan. Racikan bugar anyang-anyangan. Campurkan setengah gelas air hangat ditambah 2 sendok madu dan sejumput garam. Diminum malam sebelum tidur. Semangat sehat!